bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Tak hanya di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia yang menggelar demonstrasi untuk menolak dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 81 tahun 2025 yang disahkan injury time jelang pergantian tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purwanto yang dianggap akan menyebabkan penyaluran dana desa menjadi tersendat, di Kabupaten Halmahera Barat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kader Posyandu, dan unsur Badan Sara juga melakukan aksi. Demonstrasi di kantor pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat pada Senin 8 Desember 2025. Aksi yang dipimpin langsung oleh pengurus APDESI ini membawa dua tuntutan utama mendesak pemerintah pusat membatalkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 81 tahun 2025 dan meminta pemerintah Kabupaten Halbar segera menyelesaikan pembayaran penghasilan tetap, SILTAP, yang tertunda selama 1 bulan sisa pembayaran. Sejumlah kepala desa silih berganti untuk memberikan orasi terkait tuntutan dan aspirasi yang menjadi tuntutan dalam gelaran demonstrasi tersebut. Sebuah anulir pemerintah daerah yang tak kunjung diberikan kepada pemerintah desa. Sampai saat ini, operasional yang merupakan bentuk perpanjangan tangan pemerintah desa untuk melakukan segala bentuk pelayanan publik di tingkat desa. Kami pemerintah desa adalah pelayan publik yang ada di tingkat desa paling terendah. Itu sebabnya hari ini kami datang dengan maksud-maksud kami. Sudah kami lakukan secara personil pendekatan-pendekatan persuasif. Sudah kami melakukan audiens. Sudah kami lakukan hearing. Namun lagi-lagi sampai saat ini kami pemerintah desa seluruh Kabupaten Halmahera Barat tidak mendapatkan pembagian operasional yang merata. Alias hari ini kami tidak mendapatkan kelayakan operasional yang maksimal. Oleh karena itu, Pak Bupati selaku pimpinan di tempat ini, pimpinan di Kabupaten Halmahera Barat, kami APDESI tidak akan lari kemana-mana. Kami APDESI tidak akan menuntut kemana-mana karena kami tahu pimpinan kami adalah Bupati yang bertanggung jawab terkait dengan desa. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah regulasi yang dinilai merugikan desa, terutama Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 81 tahun 2025 yang disebut menjadi penyebab tidak cairnya dana desa. APDESI Halmahera Barat menilai beberapa aturan yang baru ditetapkan pemerintah pusat menghambat kinerja pemerintah desa. Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes dari pemerintah desa terkait regulasi pengelolaan dana desa tahun 2025. 25 yang harus dieksekusi pada tahun 2026. Bapak-bapak yang saya kasihi dan saya hormati di tempat ini adalah langkah perjuangan seluruh perangkat desa, seluruh BPD, bahkan kader posyandu, kader posyandu, guru PAUD di tempat ini. Sebagai rakyat, ketua DPRD, saya harap ketua DPRD, anggota DPRD, wakil ketua Bapak Rustam Pamayo, silakan hadir di tempat ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegelisahan. Masa aksi yang melakukan demonstrasi diterima dan didengarkan tuntutannya langsung oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang yang didampingi oleh Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhammad, jajaran asisten, dan staf ahli, secara langsung membuka ruang audiensi untuk mendengar tuntutan yang diajukan. Menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi damai, aksi damai yang disampaikan pada hari ini. Dan tentunya apa yang disampaikan ini ada yang sifatnya harus kita sampaikan kepada pemerintah pusat, karena itu menyangkut dengan kewenangan pemerintah pusat. Terkait dengan PMK nomor 81 itu bukan kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah, tapi oleh pemerintah pusat. Nah, dan terhadap aspirasi ini kami akan menindaklanjutinya dengan cara kita akan bersurat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kita tembuskan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
tentu kita menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif dan terukur kita sampaikan. Dan karena itu saya minta nanti Pak Astiga dengan Kabak Hukum segera menyusun draft surat itu kepada Kementerian Keuangan dan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman Abdesi. Yang kedua, soal siltap yang masih bulan Desember ini belum terbayarkan. Saya juga belum meng-cross-check kepada Kaban Keuangan, tapi kalau itu misalnya duitnya sudah ada, pasti kita bayarkan. Lalu yang kedua soal operasional, memang ini juga karena terkait dengan kondisi keuangan daerah kita yang sama-sama kita hadapi bersama dan kita rasakan, sehingga ini juga mengalami keterlambatan. Tidak berarti bahwa ada duit lalu tidak dibayar. Ini semua sekali lagi terjadi. Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Barat Jufri Muhammad menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi fiskal dan kebijakan PMK 81 tahun 2025 yang dinilai memberikan tekanan signifikan terhadap pemerintah desa, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hasil pertemuan Abdesi Pusat dengan beberapa menteri menunjukkan adanya perbedaan kondisi antara desa-desa di Pulau Jawa yang relatif memiliki pendapatan lebih baik dibanding desa-desa di wilayah timur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti di media sosial hampir di seluruh Indonesia Abdesi bergerak. Kita lihat semuanya menyuarakan penolakan terhadap PMK 81 yang dikeluarkan di injury time di waktu yang tinggal 1 bulan lagi APBN maupun APBDes berjalan. Nah, ini sesuatu yang mengguncangkan kondisi bukan cuma pemerintah desa, tetapi kami pemerintah daerah juga sangat galau, sangat risau, dan sangat prihatin. Di satu sisi pemerintah mendesak agar program pemerintah misalnya Koperasi Desa Merah Putih harus segera dikelirkan, BUMDes harus berjalan. Tetapi di sisi yang lain, dana desa harus dipangkas di ujung tahun begini, pasti berdampak sekali. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kita semua untuk berbesar hati bahwa hal ini sudah menjadi isu nasional dan tentunya berbagai macam pihak tetap akan memperjuangkan itu. Salah satunya mungkin petinggi-petinggi kita di DPR RI yang juga akan menyuarakan ini. Sehingga kalau disuarakan di seluruh Indonesia, saya berpikir Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat bijaksana, mudah-mudahan beliau mengambil sebuah keputusan yang bijak agar seluruh pemerintah desa di seluruh Indonesia tidak lagi bergejolak seperti saat ini. Kita doakan saja. Di berbagai daerah saat ini Abdesi bergerak menyuarakan penolakan terhadap PMK 81 yang terbit menjelang penutupan tahun anggaran tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 ini berdampak langsung pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Wartawan kami Ajo mengabarkan untuk Trending Malu TV. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis tentang berita yang sudah ditayangkan dari Kompas TV tersebut. Baik, beritanya tadi berjudul merasa terbebani dengan PMK nomor 18. Ratusan kades dan perangkat desa di Halbar atau Halmahera Barat melakukan aksi demo, yaitu fokusnya pada unjuk rasa para kepala desa atau kades dan perangkat desa di Halmahera Barat atau Halbar karena merasa terbebani akibat kebijakan pemerintah terkait PMK nomor 18. Peraturan Menteri Keuangan, yaitu regulasinya berkaitan dengan tata kelola fiskal, pengelolaan dana negara atau daerah, dan sistem anggaran. Meski di sini menyebutkan judul PMK nomor 18 yang beritanya terkait dengan aksi demo di media, juga sering mengaitkannya dengan PMK nomor 81 tahun 2025 yang berdampak pada dana desa dan anggaran desa. Isu utama yang diangkat di sini, para kepala desa atau kades dan perangkat desa di Halmahera Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintah daerah. Mereka di sini menolak kebijakan pemerintah pusat melalui PMK yang dianggap menyebabkan beban baru terhadap desa, terutama
dalam hal pengelolaan dana desa dan pembayaran tunjangan atau aparat desa. Yang kedua, masalah utamanya atau konteksnya di sini, regulasi PMK yang baru memengaruhi alokasi dan mekanisme dana desa sehingga berdampak pada kesejahteraan perangkat desa dan layanan masyarakat desa itu sendiri. Masa aksi menuntut pembatalan aturan tersebut dan mendesak percepatan pembayaran gaji atau tunjangan lembur yang tertunda. Dampak kebijakan PMK terhadap desa, yaitu PMK yang merombak aturan dana desa dan tunjangan perangkat desa dinilai memberatkan struktur keuangan desa. Aksi seperti ini sering memunculkan pressure politik di tingkat daerah untuk mendorong pemerintah pusat mengubah atau menunda kebijakan yang dianggap memberatkan. Mengapa ini penting? Karena desa itu merupakan ujung tombak pelayanan publik di Indonesia. Perubahan aturan fiskal yang signifikan bisa memengaruhi yang pertama, pembayaran gaji perangkat desa, pelayanan kesehatan dan pendidikan desa, perencanaan pembangunan desa, dan stabilitas sosial ekonomi di wilayah pedesaan. Ketidakpuasan terhadap aturan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi lapangan, terutama dalam hal anggaran desa, beban administrasi, dan kesejahteraan pegawai desa. Dalam konteks ekonomi, masalah anggaran desa dan belanja publik, kontekstual politik lokal, pemerintah daerah perlu menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah pusat. Yang kedua, konteks sosial. Perangkat desa khawatir kesejahteraan akan menurun atau pekerjaan menjadi lebih sulit. Ini merupakan interpretasi umum berkaitan dengan demo yang dilakukan oleh aparatur desa berdasarkan berita yang sudah dipaparkan tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi dari judul Sistem Pemerintahan Desa. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Pemerintahan desa merupakan bagian terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam mengatur kepentingan warga, memberikan pelayanan publik, serta melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan desa harus berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa atau ADD, dan sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan dana tersebut diatur oleh kebijakan pemerintah pusat, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Namun, kebijakan PMK dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya pencairan dana desa, keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa, serta meningkatnya beban administrasi. Permasalahan tersebut berdampak pada terganggunya pelayanan masyarakat dan terhambatnya pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai sistem pemerintahan desa, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang tepat agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembangunan desa juga dapat tercapai dengan baik. Baik, poin selanjutnya di sini, masalah yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Yang pertama, kurangnya transparansi pengelolaan dana desa. Di sini, pembangunan dana desa sering tidak terbuka,
sehingga dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat dan berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran. Yang kedua di sini, rendahnya partisipasi masyarakat. Di sini, masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia perangkat desa masih rendah. Sebagian perangkat desa belum bisa memiliki kemampuan administrasi dan manajemen pemerintahan yang memadai, sehingga kualitas sumber daya mereka masih rendah. Yang keempat, penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa. Di sini kepala desa atau perangkat desa menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Contohnya saja di sini, uang yang bisa disumbangkan untuk membangun misalnya bisa membangun jalan desa yang sudah rusak, mereka menggunakan dana desanya untuk kepentingan pribadi mereka. Yang berikutnya, konflik internal pemerintah desa. Di sini terjadi konflik antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa yang menghambat jalannya pemerintahan. Yang berikut, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Di sini, pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat masih lemah. Berikutnya, pelayanan publik yang kurang optimal. Pelayanan administrasi desa agak lambat dan tidak efisien, sehingga pelayanan publik akan semakin berkurang atau kurang optimal. Baik, selanjutnya di sini solusi-solusi yang bisa diterapkan dari masalah di atas tadi, yaitu yang pertama, mewajibkan laporan keuangan desa dan dipublikasikan secara terbuka, memasang papan informasi atau APBDS yang melibatkan masyarakat dan BPD dalam pengawasan. Yang kedua, mengaktifkan musyawarah desa secara rutin dan memberikan ruangan aspirasi warga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan rekrutmen perangkat desa secara profesional. Berikutnya, pengawasan ketat dari pemerintah daerah, penegakan hukum yang tegas, dan meningkatkan etika dan integritas aparatur desa. Yang berikut, meningkatkan disiplin kerja aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi, standarisasi prosedur pelayanan desa. Berikutnya, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik oleh pihak kecamatan dan menjalankan tugas mereka sesuai aturan dan fungsi mereka masing-masing. Berikutnya, dapat mengoptimalkan peran BPD dan mendorong pengawasan partisipatif masyarakat, audit rutin, dan penggunaan dana desa jika mereka mau atau bisa mereka melakukan pengawasan yang ketat supaya bisa mengoptimalkan semua peran dari BPD.